Cara kita agar berhasil beternak burung lovebird. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Paman Mimin, tentunya hanya di channel Paman Mimin. Jadi Paman Mimin hari ini berbagi sedikit tips sedikit cara beternak burung lovebird menggunakan kandang soliter. Jadi yang dimaksud kandang soliter itu ya kandang yang dibagi ya. Jadi satu kandang itu isinya hanya satu pasang, satu kandang kotak ini nih, itu kita sebutnya kandang soliter. Beda dengan kandang yang langsung gede, misalkan gede ya, itu diisi banyak beberapa pasang burung lovebird. Nah, ini Paman Mimin sedikit berbagi tips buat paman-paman semua, cara tepat ya, bukan cara tepatnya ya, kata cara kita agar berhasil beternak burung lovebird. Nah, di sini Paman Mimin sedikit tunjukin ya. Di sini ada berapa induk pasang, berapa pasang indukan ya. Nah, ini indukan yang dari kandang koloni Paman Mimin pisah, terus Paman Mimin taruh di sini. Ini satunya, ini induk-indukan bekas burung lapangan Paman Mimin dulu ya. Kalau ya semua ini sama. Nah, ini baru jodohan. Ini belum dapat pasangan ya, masih proses penjodohan. Jadi selama proses penjodohan itu Paman Mimin biasanya menggunakan kandang kayak gini nih. Jadi yang betina taruh di sini, jantan taruh di sini. Nah, setelah beberapa hari nanti kita pepet kandangnya nih, begini ya, biar kelihatan dulu nih burung berantem sama enggaknya. Jadi yang jantan di sini, yang betina di sini, kita pisah ya, karena belum ada yang cocok ya. Jadi nanti kita cari lagi lah. Nah, jadi sedikit Paman Mimin kita fokus lagi ke berbagi tipsnya ya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus ada indukan. Indukannya itu ya pasti jantan satu lagi betina. Nih, yang udah ada birahi kawin. Usahakan yang sudah ada birahi kawin untuk menghindari perkelahian antara burungnya. Nah, kalau udah berantem sekali langsung kita jemplungin berdua, itu ya akibatnya nanti fatal. Kenapa Paman Mimin sebut fatal? Karena nanti ya berakibat burung itu berkelahi sampai ya bisa-bisa sampai ada yang mati. Karena Paman Mimin juga pernah ngalamin. Yang kedua, kalau untuk soliter itu kita harus punya kandangnya ini. Kandang kotak ini ya. Ini kalau kita beli baru itu sekitaran 130 sampai 160-an harganya satu. Ya kalau di harga-harga bekasnya itu banyak ya, di pasar-pasaran online kayak di Facebook itu jual-jual belinya ya. Sekitar 100 ribuan lah dapat udah. Terus kita harus punya glodok. Glodok itu apa ya? Ini tadi nih Paman. Sarangnya ini tadi tempat burung bertelur. Jadi selama burung bertelur, mengeramin telurnya sampai anaknya netas, itu di dalam kandang ini. Terus kita harus persiapkan pakan. Nih. Di pakannya ini Paman Mimin rakit sendiri ya, campuran ya. Jadi ada millet putih, millet merah, sama kenari seed. Oke, kedua terus selanjutnya itu ada tempat air minum. Jadi air minum ini harus setiap hari diisi. Nah, untuk pembersihan kandang cukup seminggu sekali aja kalau Paman Mimin ya. Seminggu sekali aja udah cukup ya, minimal 3 hari seminggu sekali lah paling lama, atau 3 hari sekali dibersihkan, dibuang kotorannya. Jadi ini kenapa Paman Mimin kasih jagung, karena posisinya indukan ini sedang mengerami telur, ini sedang meloloh anak nih tuh, kelihatan nggak anaknya tuh, posisinya sedang ada anaknya, kelihatan nggak? Tuh anaknya di pojok. Tuh Paman. Jadi karena induknya sedang meloloh anaknya ya. Jadi Paman Mimin itu sediakan terus setiap hari jagung untuk indukannya meloloh anaknya, agar anaknya itu cepat sehat, cepat gede dan anaknya juga sehat. Tuh.
dan stop penggunaan kangkung. Nah, jadi kita ulangin lagi nih dari proses penjodohan ya. Jadi kita jodohkan dulu, setelah 1 minggu kita cemplungin nih, sudah ada birahi kawin. Misalkan jantan yang si jantannya udah garuk-garuk, bunyi-bunyi ketek-ketek kayak gitu ya, mancing-mancing betinanya untuk kawin. Dan ketika betinanya sudah posisi udah minta kawin, ngapal, biasanya mesawat lah kalau kata kita ya. Coba kita cemplungin posisinya. Kalau udah mulai loloh-lolohan, baru kita masukin ke kandang yang udah kita siapkan glodoknya. Nah, birahinya terus kita pancing menggunakan kangkung, paman. Jadi setiap pagi itu paman Mimin cincang kangkung ya. Jadi dipotong-potong kecil, dipotong-potong kecil kita gunakan ya. Untuk apa? Untuk menaikkan birahi burung agar cepat kawin gitu ya. Nah, kalau sudah terpantau burung kawin ya udah terusin aja kangkungnya dulu. Jagung jangan dikasih dulu, sayang. Karena jagung ini paman Mimin gunakan hanya untuk indukan yang sedang meloloh. Nah, jadi kita gunakan kangkung aja. Jadi kalau sudah terpantau telurnya udah 2, boleh kita stop kangkungnya. Kangkung kita stop. Kita gunakan aja millet. Ya. Kalau millet tetap harus setiap hari harus ada, dan air minum setiap hari diganti. Gitu, paman. Nah, jadi untuk anakan ini sekitar umurnya itu baru 4 harian ya. Jadi 4 hari 5 harian lah, sekitar kurang lebih 1 minggu lah ya. Nah, jadi buat paman-paman semua, ini sedikit tips dari paman Mimin ya. Jadi misalkan ada yang bertanya lagi nih, paman Mimin, misalkan udah netes nih, ya udah kalau udah netes biarin saja. Lihat dulu paman, indukannya pinter nggak ngelolohin anak. Kalau indukannya pinter ngelolohin anak, ya udah biar diloloh sama induknya aja, biar karena lebih bagus di si anaknya itu tadi diloloh sama induknya sendiri. Nah, jadi umur berapa sih paman sudah bisa dipanen? Ya kalau paman Mimin biasanya anakan itu diloloh biar diloloh sama indukannya sendiri. Jadi anakannya sampai sudah bisa keluar glodok sendiri. Misalkan udah keluar glodok, udah main-main, terus udah belajar mecahin millet, udah baru paman Mimin ambil tuh anaknya. Biar kita masukin kandang kapsul untuk kita masterin proses ya. Langsung diproses. Nah, jadi kalau anaknya itu tadi sudah bisa mecah millet, belajar mecahin millet, kita ambil, kita masukin kandang kapsul ya, kandang kapsul yang kosong aja. Mulai kita bisa proses untuk dijadikan gacoan. Yang pertama itu ya nanti anak-anaknya itu kita master ya. Kalau bisa di master langsung dengan lovebird yang durasinya panjang agar si balibu ini tadi, si anak burung tadi itu bisa ngikutin suara masterannya dengan cara yang bagus. Karena di master dengan cara langsung burung hidup itu ya lebih efektif hasilnya dibanding dengan menggunakan MP3. Ya kalau kita memang tidak ada, tidak salahnya kita menggunakan MP3 ya kan. Nah, jadi buat paman-paman semua, kalau misalkan memang pengen anakannya itu diloloh pakai bubur dengan kita sendiri agar indukannya bisa produksi lagi ya, biasanya kayak gitu kan ya. Kalau kita memang punya banyak waktu luang untuk meloloh anaknya, ya tidak ada salahnya bisa diambil dari umur sekitar anaknya itu 3 mingguan. Itu udah cukup lah umurnya ya, udah aman untuk diloloh. Paman Mimin biasanya menggunakan apa tuh diloloh buat anaknya? Ya pakai aja bubur-bubur yang dijual di pasaran itu paman, kayak bubur balibu atau apa ya kan. Ya bagusnya sih memang pakai bubur balibu yang memang khusus untuk lolohan agar hasilnya maksimal ya kan. Nah, jadi seginilah dulu tips dari paman Mimin untuk cara kunci sukses ya. Bukan kunci sukses juga sih, kita berharapnya semuanya sukses. Sedikit tips ya bagi paman-paman semua nih, agar tidak cenderung gagal dalam beternak burung lovebird. Oke paman-pamanku semua, bila ada pertanyaan boleh dimasukkan di kolom komentar, akan paman Mimin jawab, atau bisa DM ke Instagramnya Pak Aman Mimin. Oke paman-pamanku semua, terima kasih untuk yang telah menonton. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, sukses selalu.